Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Nabiyika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nas'aluka khairan ma fi hadhihi lailah wa khairan ma ba'daha wa na'udzubika min syarri ma fi hadhihi lailah wa syarri ma ba'daha wa na'udzubika min al-kasali wal harami wa su'il kibar wa na'udzubika min azabin finnar wa azabin fil qabr. Amma ba'du, Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat Maghrib Masjid Al-Furqan rahimahumullah. Alhamdulillah kita pada malam hari ini sehat-sehat dan tadi pagi sampai siang kita telah menunaikan salah satu dari tugas kita sebagai warga negara, yaitu memilih wali kota dan memilih gubernur. Sudah loh? Sudah. Alhamdulillah semuanya saya kira lancar. Ya tentu saja setiap pemilu meninggalkan berbagai cerita yang beraneka macam. Apalagi sekarang kita mampu berkomunikasi secara daring tanpa batas waktu, batas lokasi, sehingga sangat ramai. Dan dunianya pun bukan dunia nyata. Kalau dunia nyata mungkin penuh ya dengan hal-hal yang bersifat fisik, tapi kalau dunia maya ini seperti dunia bayangan yang tidak akan pernah penuh ya, dengan banyaknya informasi. Kalau kita menelaah Al-Quran, mungkin berbeda model informasi era digital dengan model informasi di dalam Al-Quran. Beda. Kalau Al-Quran itu tampaknya informasi itu lurus, gitu. Lurus. Dari dulu zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Soleh, terus lurus sampai sekarang. Jadi tidak terlalu melebar. Tapi kalau informasi di dunia maya, di dunia kemajuan teknologi informasi, itu sepertinya melebar. Nah, maka kita akan ketemu di dalam Al-Quran informasi-informasi yang bersifat sejarah untuk menjawab kenapa itu terjadi dan atas dasar kesinambungan apa peristiwa itu terjadi. Karena dalam ilmu sejarah, dua itu yang ingin dijawab. Apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu, kemudian peristiwa itu atas dasar kesinambungan apa. Nah, tampaknya dua hal itu yang diberitakan di dalam Al-Quran. Seperti yang nanti akan kita baca pada malam hari ini, gilirannya adalah ayat 153 dan ayat 153 sampai 157 sampai 159. 153, 159 surah Asy-Syu'ara, surah ke-26. Cerita tentang Nabi Lut, cerita tentang Nabi Saleh dengan kaum Samud. Nah, cerita Nabi Saleh dengan kaum Samud ini sebenarnya
Alurnya sama dengan cerita zaman nabi-nabi sebelumnya dan juga zaman nabi-nabi sesudahnya, yaitu Allah menurunkan wahyu, membimbing manusia melalui nabi, lalu di antara umatnya itu ada yang mengikut, tapi banyak juga yang melawan, menantang secara kasar bahkan. Lalu kemudian Tuhan memberikan rahmat kepada yang mengikutinya dan Tuhan memberikan azab kepada yang menantang atau melawannya. Alurnya seperti itu aja. Sejak zaman nabi-nabi dahulu sampai nabi kita dan sampai juga kepada umat para nabi itu, termasuk umat Nabi Muhammad, dan salah satu dari umat Nabi Muhammad itu adalah kita yang hidup di era digital sekarang ini. Nah itu lurus seperti itu mulai zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Ibrahim, Ishak, Nabi Lut, Yakub, Yusuf, Syuaib, Musa, Harun, Ilyas, Daud, Sulaiman, Ayub, Zulkifli, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. 25 Nabi dan Rasul yang diinformasikan dalam Al-Quran, model informasinya lurus sama. Beda dengan model informasi dunia maya. Nah, ini mau kita, maka sekarang ini supaya jangan mau, jangan pakai HP. Cuma kan itu dihabar itu ya masalah. Ya, itu dihabar ya. Ya, kalau saya kadang-kadang mencoba hari Sabtu, mencoba Sabtu atau kadang-kadang sampai Minggu itu kadang membuka HP. Tapi hari Senayan hang. Nah, ini kalau masalah. Senayan hang. Hari Senayan kalau dibuka lagi HP-nya. Nah, itu. Ternyata nyaman ada HP itu. Guring nyaman, kita anak apa-apa nyaman. Cuma itu tadi, kan tadi habar tadi. Ya, ini soal informasi ini saya kira masing-masing lah memanagenya, mengaturnya ya. Jadi ya masing-masing saya kira. Saya hanya ingin menginformasikan bahwa ada perbedaan mendasar antara model-model informasi di dalam Al-Quran dengan model-model informasi di dalam dunia maya. Karena tantangan dunia maya ini sangat dahsyat Bapak Ibu sekalian. Tidak kelihatan, tapi sangat dahsyat. Tapi kalau teknologi informasi itu sangat berguna. Tapi informasi dunia maya, nah ini yang kacau ini. Macam-macam. Dan banyak informasi-informasi itu yang kemudian bernada lawak, ya, melawak. Misalnya kan, jangan kada ingat ya tanggal 27 sekalinya angsuran bulanan rumah maksudnya. Dikira tadi masalah pemilu. Jadi melawak akhirnya. Melawak itu kan kalau kita pahami dalam ilmu sosiologi ya. Melawak itu memang salah satu keterampilan seni sebenarnya. Melawak itu, seni melawak. Jadi orang mengatakan sesuatu yang bukan sebenarnya, mengecoh, kemudian nanti orang akan paham, ya. Cepat atau lambat orang akan paham bahwa yang dikatakan itu bukan pada konteksnya. Dan itu mengapa subscribe dan like-nya banyak lawak itu juga menggambarkan situasi masyarakat yang sedang stres. Jadi stres. Jadi masyarakat stres itu dia mencari hiburan. Salah satu hiburannya adalah lawak. Lawak di tingkat istana sekarang ini cak lontong. Nah, kalau yang setuju melihat cak lontong. Cak lontong ini hebat dia Mahalabio bisa juga
Hebat orangnya. Yang dia insinyur kan, dia seorang insinyur tapi pelawak. Kata Cak Lontong, ya saya ini termasuk sedikit di antara alumni ITS yang profesinya ngawur, jadi pelawak. Jadi ada 3 kelompok kata Cak Lontong, nah, alumni ITS itu. Ada yang jadi orang, ya, jadi orang besar maksudnya, jadi pejabat, jadi direktur, macam-macam. Ada juga yang jadi profesional. Nah, profesional itu ya insinyur, dia ada yang jadi pejabat, jadi profesional. Tapi ada juga yang penting jadi. Yang penting jadi. Maksudnya kalau dia diundang, jangan sampai tidak jadi. Karena kata Calontong, sering orang mengundang saya kok tidak jadi. Nah, itu kan mahalabiu itu kan. Nah, jadi dalam teknologi informasi itu penting. Nah, seperti hari ini kita misalnya melakukan siaran live streaming. Nah, ini kan teknologi informasi. Teknologi bagaimana suatu informasi dapat dikelola dengan baik secara teknik, kemudian akan membawa dampak manfaat bagi kehidupan. Teknologi informasi. Tapi muatan informasinya yang macam-macam ini. Nah, sehingga sekarang ini berbagai komponen masyarakat itu berlomba untuk melakukan apa yang kita sebut dengan intervensi dunia maya dengan konten yang bermanfaat. Jadi mengintervensi, yang ikut campur ke dalam dunia maya. Jadi dunia maya ini kadang kalau dilihat akan. Nah, apalagi yang tukang jaganya ini culas. Nah, kementerian apa tuh? Kominfodik Digi apa namanya? Sekarang Komdik, Kementerian Komunikasi dan Informasi Digital. Ini kan orang yang diberi amanah tukang jaga. Jaga lalu lintas informasi ini supaya jangan kacau. Ada judi, ada pornografi kan macam-macam. Jaga itu. Ternyata bujur dijaganya, diamanahkannya namanya menguntungkan kan. Maksudnya disuruh menjaga ini artinya kalau ada yang ada kekaruan dikat aja, ditutup aja. Nah, ternyata yang tukang jaga ini ibarat pagar makan tanaman. Jadi disuruh menjaga tapi memakan gitu. Nah inilah Bapak Ibu. Maksud dulu kita supaya kita ini waspada lah dengan informasi. Tapi kalau teknologi informasinya itu sangat luar biasa. Jadi kalau dulu revolusi pertama itu namanya revolusi pertanian. Jadi dulu datu-datu kita itu anak makan durian itu menjatuh aja. Saking banyaknya durian di gunung, menjatuh. Anak makan binjai menjatuh, bawang menjatuh, ini menjatuh. Gandum-gandum juga memanen di hutan aja, begitu banyaknya gandum, padi, ambil aja di sawah. Karena banyaknya padi. Tapi kemudian setelah manusianya berbanyak, nah lalu datu-datu kita berpikir, ya, akhirnya bertani. Oh ternyata ini bisa ditanam, bisa dikembangbiakkan. Nah, lalu berumah, menanam durian, kemudian mencangkok, kemudian menstek, kemudian macam-macam menyambung sehingga lebih cepat berbuah. Teknologi itu revolusi pertanian. Oh ternyata pertanian ini kalau manual susah, ngangkut susah. Lalu muncullah kemudian teknologi pertanian. Revolusi industri untuk mendukung pertanian. Nah, jadi ini rumus negara maju itu katanya adalah pertanian. Jadi di Cina itu
jalan dibangun masuk ke desa-desa itu sama dengan jalan provinsi. Jadi tidak ada istilah jalan kampung, ya jalan-jalan. Artinya lebar, bagus, ya, sehingga mempercepat mobilitas hasil pertanian dari desa ke kota, dari produsen ke konsumen ke pasar. Kalau ada kita ini kan jalan kampung, ini jalan apa? Jalan kecamatan, ini jalan apa? Jalan kabupaten. Jadi bahalus-bahalus kok. Nah, sehingga, nah, jadi mungkin bujur juga kalau kita ingin membangun negara ini untuk makmur, jalan aja, bangun jalan bagus-bagus sampai ke kampung. Oh, itu selesai. Cuma ngalih bang mencari duitnya, ya, larang pulang ke kampung. Nah, setelah revolusi industri mendukung pertanian, kemudian ditemukan minyak, ditemukan listrik, nah, maka akhirnya diversifikasi bahan bakar bukan hanya dari batu bara pada mulanya, tetapi sampai sekarang ke energi matahari misalnya. Nah, didukung lagi dengan revolusi digital. Nah, jadi kita ini seperti berada pada puncak kemajuan teknologi dalam hidup yang disebut dengan teknologi digital. Semuanya serba mudah sekarang. Kita ingin beli apa aja sekarang bisa melalui handphone kan. Pasarnya sekarang tidak lagi di ujung murung, tidak. Pasarnya sekarang di awan, di langit, di cloud ya. Loka pasar. Jadi, nah, itulah manfaat dari teknologi informasi. Tapi informasinya, nah ini yang harus kita kelola. Jadi harus ada intervensi untuk muatan informasi. Nah, salah satu yang dilakukan oleh saudara kita yang sekarang merekam dan live streaming ini namanya untuk mengintervensi ruang publik dunia maya. Intervensi ruang publik dunia maya. Karena dunia maya ini begitu luas, sehingga harus diintervensi. Dan membatasi sepertinya tidak mungkin, ya. Kecuali mungkin melalui berbagai kebijakan yang berani. Nah, seperti yang kita saksikan kasus Komdigi memblokir judi online ini sebenarnya adalah bagian dari malapetaka atau bahaya dari informasi dunia maya, informasi yang melewati dunia maya, yaitu judi online. Sebenarnya pornografi masih banyak sekali. Pornografi, porno aksi mungkin masih banyak. Nah, kita tunggu aja menteri yang baru ini, Mutia Hafid ini, dia sebagai seorang perempuan yang saya kira memiliki idealisme lah, saya kira, karena beliau itu dulunya kan wartawan Metro TV dulu dia, yang dulu kasusnya pernah dia ditawan di Irak ketika meliput berita. Nah, itu saya kira ya adalah saya kira idealismenya kalau orang-orang yang pernah aktif di lembaga swadaya masyarakat, organisasi non pemerintah istilahnya kan, NGO, itu biasanya punya idealisme. Tapi kalau orang itu besar dalam dunia partai, pejabat, dan sebagainya, itu kadang-kadang larut. Ya. Tapi kalau dari NGO itu biasanya ada idealismenya. Makanya sekarang ini ada kekhawatiran, misalnya 5 komisioner KPK, itu semuanya kalau tidak salah itu pejabat di kepolisian, kemudian juga pejabat di kejaksaan, mungkin juga dari kehakiman Mahkamah Agung, tidak ada dari LSM katanya. Jadi katanya dalam berbagai informasi itu kalau dari LSM itu biasanya idealismenya tinggi. Nah, karena beberapa komisioner KPK sebelumnya itu dari LSM. Jadi orang-orang yang sudah lama
berada dalam organisasi membela rakyat. Ya tapi kita lihat aja lah nanti bagaimana KPK yang akan datang ini. Nah, kembali ke soal Nabi Saleh yang dijelaskan informasinya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 153 sampai 159. Sebenarnya informasi tentang Nabi Saleh dan kaum Samud ini diceritakan banyak di dalam Al-Quran. Ada 9 kali dalam 4 surah. Ada surah Al-A'raf, ya, surah ke-7 ayat 73, 75 dan 77. Surah Hud, surah 11 ayat 61, 62, 66 dan 89. Surah Asy-Syu'ara yang sedang kita baca ini 153 sampai 159, dan nanti juga di dalam surah An-Naml, surah ke-27 ayat 45. Informasinya sama, yaitu bahwa kaum Samud ini adalah suatu umat yang tinggal di utara Madinah. Jadi antara Madinah dengan Syam. Nah, di tengah-tengah itu ada namanya Madain Saleh. Sekarang ini kalau kita umrah, itu di Madinah itu ada tawaran destinasi wisata ke Madain Saleh ini. Tapi perjalanannya cukup lama. Kalau tidak salah memerlukan lebih dari 10 jam. Jadi orang akan kehilangan bisa jadi 5 kali sholat di Madinah. Nah, jadi kadang-kadang orang yang berpikir mementingkan mau sholat di Masjid Nabawi dengan waktu yang sangat terbatas, tidak mau dia ke Madain Saleh. Tapi ada juga yang mau sana. Dikatakan Madain Saleh ini sekarang situsnya itu seperti rumah hantu. Nah, sehingga katanya supir-supir itu memberikan informasi kepada pengunjung bahwa jangan terlalu lama di sini, takut kalau hilang. Rupanya percaya lawan hantu juga. Ada hantu ini kan katanya juga ya hantu. Mana hantu ini? Bahari zaman SD itu hantu ini hilangan. Karena bila ada terdengar hantu datang ibuannya. Buannya tak betakon nomor berapa keluar. Akhirnya katanya hantunya hilang. Nah, jadi di utara Madinah, di daerah Madian. Nah, Madian mungkin ke atas lagi, daerah ke Syria, Syam. Mereka hidup sebagai penyembah berhala, kemudian keterampilan mereka adalah membuat rumah dari batu. Jadi batu, gunung-gunung batu itu dipahat menjadi rumah. Tentu saja juga mereka terampil dalam membuat patung-patung dari batu. Apakah patung-patung berbentuk binatang, berbentuk manusia, mereka sangat pandai. Nah, untuk membimbing mereka agar jangan sesat karena menyembah atau bertuhan kepada benda, maka dikirim seorang nabi, namanya Nabi Saleh. Nabi Saleh ini kan sebelum Nabi Ibrahim. Jadi kalau kita lihat silsilahnya, Nabi Saleh ini diutus kepada kaum Samud. Samud itu bin Jasar, bin Iram, bin Sam, bin Nuh. Jadi dia bertemu dengan kaum Ad pada kakek Iram. Kita ingat Iram ini di dalam ayat juga dikatakan, di dalam Al-Quran juga dikatakan, hal ataka hadisul junud Fir'aun wa Samud. Apa? Sebelumnya itu Iramazatil Imad allazina taghaw fil bilad fa aktsaru fihal fasad fasabba alaihim rabbuka sauta azab. Jadi Iram ini adalah salah satu suku yang sangat kuat. Kuat apa? Kuat, mungkin kuat fisiknya dan juga kuat
kebudayaannya atau peradabannya. Kebudayaan dan peradaban itu maksudnya suatu masyarakat itu memiliki cara hidup untuk mempertahankan eksistensinya sebagai masyarakat. Misalnya kebudayaan Banjar. Apa kebudayaan Banjar ini? Misalnya gotong royong misalnya. Atau apa kira-kira ya? Kebudayaan Banjar ini apa yang kita angkat menjadi sebuah nilai kehidupan yang dengan nilai itu kita bertahan hidup secara turun-temurun, bahkan semakin meningkat hidup kita. Nah, misalnya orang Banjar itu rakat. Nah, rakat itu artinya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan, baik sebagai keluarga dekat atau sebagai sesama suku. Ya. Mungkin kita rakat. Ya. Maka misalnya lambang daripada beberapa wilayah itu kayak Barabai misalnya itu rakat mufakat, ramu atau rakat mufakat. Nah, orang-orang kaum Samud itu sebagaimana juga kaum Ad, cucunya Iram itu nama orang ternyata. Itu mereka memiliki kebudayaan dan peradaban yang kuat. Mungkin kuat persatuannya, kuat juga dalam hal mereka membangun tata permukiman. Nah, tata permukimannya antara lain adalah membuat rumah dari batu. Dikirimlah Nabi Saleh kepada mereka, tapi apa yang terjadi? Qalu innama anta minal musaharin dalam 153 surah Asy-Syu'ara. Mereka mengatakan engkau itu hai Saleh adalah orang yang disihir. Nah, kamu ini seperti orang yang disihir, terkena sihir sehingga pikirannya terganggu. Kemudian menyatakan diri sebagai rasul. Nah, jadi kan kasar sekali kan? Seorang juru dakwah datang kepada mereka, lalu dianggap sebagai orang yang terganggu pikiran, seperti orang kena sihir. Innama anta minal musaharin. Ma anta illa basyarum misluna. Kami tidak percaya kata mereka, karena engkau ini tidak lain juga manusia, bukan rasul seperti kami. Fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Tapi kalau kau benar-benar rasul, kata mereka, hai Saleh, coba datangkan apa buktinya. Lalu Nabi Saleh mengatakan, qala hadhihi naqatul laha sirbun wa lakum sirbun yaumin ma'lum. Oh, bukti saya sebagai rasul adalah onta. Di dalam ayat lain dikatakan onta itu muncul dari batu. Karena di sana kan banyak batu. Muncullah onta dari batu. Jadi maksudnya batu yang dipatung, dipahat seperti onta, kemudian hidup menjadi onta beneran. Di dalam ayat lain dikatakan naqatullah, onta Allah. Nah, onta yang diciptakan oleh Allah, yang prosesnya tidak sama dengan onta yang lain, dari batu. Lalu kata Nabi Saleh, laha sirbun walakum sirbun. Onta ini harus dijaga. Dia minum di tempat air ini 1 hari secara bergiliran dengan kalian. Jadi rupanya di situ kan di Timur Tengah itu di gurun itu kan banyu terbatas, air terbatas. Maka Nabi Saleh mengatakan laha sirbun walakum sirbu yaumin ma'lum. Dibagi 2. Jadi kalau hari ini onta minum di situ, kalian jangan minum. Tapi kalau besok hari onta yang tidak minum, kalian yang minum, mengambil air minum di sumur atau di tempat air itu. Wala tamassuha bisu'in. Dan jangan sekali-kali menyentuh, menggiring, menyentuh,
membentak, jangan. Nah, jangan dijapai, ada boleh disentuh. Fayahuzakum azabu yaumin azim. Karena nanti kalau kau sentuh itu onta, maka dia nanti akan mendatangkan azab yang pedih, azab yang dahsyat. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Ternyata bukan disentuh, tapi malah ditangkap onta itu, kemudian disembelih. Dan disembelihnya dengan cara kasar. Dalam suatu riwayat dikatakan ada yang memukul, ada yang memotong telinganya, ada yang memotong kakinya, sehingga dengan dipotong-potong seperti itu, onta itu kemudian mati. Maka di sini fa'aqaruha, bukan panaharuha. Kalau panaharuha itu menyembelih dengan cara yang wajar. Menyembelih cara yang wajar itu hanya menyembelih di tempat yang cepat mati. Nah, yang cepat mati itu adalah di halqum, karena sangat dekat dengan kepala ya. Jadi cara menyembelih itu, kalau leher binatang itu panjang, maka disunahkan di dekat halqum di sini, di paling atas ini. Tapi ada juga yang culas tukang sembelih ini. Sembelihnya di sini kan bulu. Jadi beberapa kilo, karenanya minta kepalanya. Kepalanya kami bawalah ya. Nah, soalnya hilang lawan bulu-bulunya. Ada juga itu. Ya, itu culas itu tukang sembelih. Ini dulu tuh kan tukang sembelih ini kan ada berubah. Tapi kepalanya, tapi menyembelihnya di sini. Menyembelih apa? Menyembelih sapinya itu bulu di bawah bulunya. Ada orang di atas bulunya kan, di atas leher. Nah, itu nahar namanya. Tapi kalau fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Fa'aqaruha itu artinya mereka menyakiti terhadap binatang itu, onta itu, kemudian akhirnya dengan penyiksaan itu lalu mati onta itu. Apa yang terjadi? Nadimin. Mereka menyesal. Menyesal itu bukan karena mereka melihat onta itu mati, tapi karena azab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa azabnya itu? Di dalam surah Fussilat ayat 17 itu dikatakan as-sa'iqah. As-sa'iqah itu goncangan yang sangat keras yang menyebabkan rumah-rumah mereka tenggelam. Nah, itu dalam ilmu fisika namanya lekuifaksi. Lekuifaksi itu benda yang pada mulanya padat, tapi karena digerakkan dengan getaran yang sangat kuat, maka kemudian benda padat itu menjadi tepung. Contoh sederhana bata. Bata itu kan padat. Tapi kalau kita pukul dengan palu yang besar, dia hancur seperti tepung. Jadi sama juga yang terjadi pada waktu itu, Allah goncang dengan goncangan yang sangat kuat, maka kemudian tanah yang pada mulanya bersatu menjadi terhambur. Dan itu yang juga kita saksikan bencana di Sulawesi Tengah beberapa tahun yang lalu. Lekuifaksi. Yang ada kisah rumah berjalan, kan ada rumah berjalan. Itu masih ada YouTube-nya, itu coba periksa saja. Rumahnya berjalan, kemudian pohonnya berjalan, akhirnya tenggelam. Itu karena ada getaran yang sangat kuat, maka kemudian benda padat itu menjadi hancur. Sama aja misalnya sebuah gedung yang besar, kemudian diledakkan bom di bawah, maka seluruh bangunan itu kemudian roboh kan. Nah, bangunan-bangunan tua yang mau dirobohkan itu kan sekarang menggunakan dinamit namanya, alat peledak. Kemudian diledakkan maka runtuh. Atau seperti yang terjadi di Amerika, tragedi 11 September kan. Nah, itu pesawat menabrak gedung yang tinggi. Jadi getarannya sangat kuat kan.
dar gitu. Maka kemudian runtuh. Itu bahasa Arabnya sa'iqah. Ada di dalam surah Fussilat, surah ke-41 ayat 17. Di dalam surah Hud ayat 67 itu dikatakan dengan rajifah. Rajifah itu petir. Nah, maka boleh jadi yang dimaksud dengan sa'iqah goncangan kuat dan rajifah petir itu digabung jadi dua. Digabung jadi satu saja maknanya kan, yaitu sebuah getaran yang sangat dahsyat yang menyebabkan seluruh benda padat terurai. Karena dalam ilmu fisika, benda padat itu karena ada kimia pengikat. Kimia pengikat. Jadi seperti kayu ini, kenapa keras seperti ini? Karena ada kimia yang mengikat. Dalam ilmu kimia dan ilmu fisika karena ada yang mengikat. Nah, pengikatnya itu bisa dimusnahkan. Kalau kayu ini kan gimana memusnahkan pengikatnya? Dibakar. Kalau dibakar ke api jadi habu. Jadi habu itu ya sudah semua ikatan dari kayu yang kuat ini hilang. Jadi alam ini sebenarnya mudah saja untuk dihancurkan sebenarnya. Caranya menghilangkan pengikatnya. Jadi pengikat dari benda-benda padat itu dihilangkan. Jadi kalau Allah menghilangkan setiap pengikat benda padat hilang, ya kiamat kita. Jadi pengikatnya saja diambil set. Ya kalau kita berpikir manual memang seperti susah kan. Bagaimana menghancur masjid yang sudah tidak terpakai di depan misalnya. Itu berbulan-bulan. Ya itu kan karena kita menggunakan cara manual. Tapi kalau dalam ilmu kimia fisika, nanti dicari pengikatnya apa? Oh ini, dicabut pengikatnya. Ya. Tapi itu mudah dikatakan, tapi melakukannya sangat susah. Tapi artinya karena itu ciptaan Allah, maka Allah yang akan mengambil pengikatnya. Ya sudah, begitu mudah. Itulah yang dikatakan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun itu ya pengikatnya dicabut, hilang. Pengikat dunia ini dicabut, alam ini hilang. Kenapa masing-masing benda langit ini seperti berenang kan? Bumi berenang mengelilingi matahari, bulan berenang mengelilingi bumi, bersama-sama bumi mengelilingi matahari. Karena gravitasi. Sekarang kun fayakunnya gravitasinya diambil, tak cabut gravitasinya. Maka benda-benda ini nanti kacau perjalanannya, maka bertabrakan satu sama lain, maka terjadi kiamat. Jadi bagi Tuhan kun fayakun itu ya sudah kita pahami itu sebenarnya seperti apa kunnya itu. Ya kunnya itu gravitasinya diambil atau daya ikatnya diambil ya sudah. Tapi kalau kita berpikir manual memang ngalih benar ya tadi menghancur masjid ini berbulan-bulan. Tapi kalau kita berpikir kun fayakun dan itu dimiliki oleh Allah ya, maka alam ini begitu rapuh sebenarnya. Nah, lalu fa'akhazuhumul azabu inna fi dzalika laayat. Nah, ini yang penting ini. Ayat 158 ini. Inna fi dzalika laayatan wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya pada yang demikian itu kata Allah adalah ayat. Nah, jadi ayat apa ini? Inilah yang disebut dengan ayat sejarah. Hukum sosial. Jadi hukum alam itu dua. Ada hukum yang bersifat fisikal. Fisikal tadi seperti tadi misalnya. Ketika daya rekatnya dicabut, maka seluruh benda padat menjadi tepung. Itu fisikal, hukum fisik. Tetapi ada lagi hukum yang lain. Nah, yang disebut dengan sunatullah, itulah dia hukum-hukum sosial, termasuk di dalamnya hukum sejarah. Jadi hukum sejarah itu kalau Allah mengingatkan A, lalu orang melawan, tunggu
balasannya, tunggu azabnya. Itu aja sebenarnya. Agama mengajarkan A, tapi kita mengarasi B, ya tunggu aja. Nah, nanti ditangkap KPK, nah, tunggu aja. Nah, jadi memang hukum sosial ini sebenarnya sederhana juga. Tapi kalau hukum fisikal itu diketahui melalui laboratorium, tapi kalau hukum sosial itu Al-Quran sudah membeberkan sejarahnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kok kenapa dalam Quran itu banyak banget kisah? Kisah aja. Sampai nama-nama surah itu nama kisah. Al-Baqarah, sapi. Al-An'am, binatang ternak. Al-Ma'idah, hidangan. Al-A'raf, tempat-tempat yang tinggi. Itu An-Namal, semut. Al-Fil, gajah. Nah, ini sebenarnya Tuhan ingin menjelaskan tentang hukum sosial. Artinya kita ini harus hati-hati juga hidup ini. Karena ada hukum sosial. Kalau hukum fisikal itu insinyur-insinyur yang akan menjelaskan nanti. Ahli-ahli kimia, fisika, biologi akan menjelaskan hukum fisikal. Tapi kalau hukum sosial itu Allah yang menjelaskan. Karena manusia kadang-kadang mengira ini baik padahal tidak. Atau sebaliknya, mengira tidak padahal baik. Maka nanti takaran baik dan tidak baik itu mesti agama. Bukan hukum sosial yang kita pelajari. Hukum sosial yang kita pelajari, ya mungkin sebagian ada yang meleset. Meskipun hukum-hukum sosial dalam sejarah di dalam Al-Quran itu memerlukan penafsiran sosial. Maksud saya bahwa misalnya seperti ini tadi. Nabi Saleh dikirim kepada kaum Samud. Kaum Samud melecehkan, bahkan membunuh mukjizat Nabi Saleh berbentuk unta. Lalu dampaknya akhirnya gempa likuifaksi. Akhirnya pemukimannya tenggelam. Semuanya mati. Kemudian diselamatkan sebahagian bangunan sehingga sampai sekarang masih ada bisa dilihat di Madain Saleh. Itu memang memerlukan penafsiran sosiologis. Artinya mengapa mereka melawan. Nah, itu kan mengapa umat Nabi Saleh itu sampai melawan itu kenapa? Nah, itu namanya tafsir sosial. Contoh yang sangat sederhana yang sangat dekat dengan kita. Indonesia ini negara yang sangat agamis. Tapi Indonesia ini juga negara yang sangat korupsi. Korupsinya sangat tinggi. Ini memerlukan penafsiran sosial. Harus ada pertanyaan kan, kenapa kok Islam di Indonesia ini kok tidak berdaya untuk mengatur persoalan-persoalan penyelewengan dalam penyelenggaraan negara. Nah, itu kan. Kalau bicara umrah, kita ini mungkin paling banyak. Sampai di Arab itu, duit rupiah sekarang sudah bisa kita belanjakan. Murah saja. Sekalinya membuat kita juga, orang Banjar juga, soalnya tukang jaga tokonya. Murah. Coba katanya, halal. Nah, cobai sini, akhirnya berkilo-kilo mencobai kita. Kayak orang nukar langsat gitu. Nah, jadi itu harus ada penafsiran sosial. Nah, itulah yang memerlukan semacam ya analisis lah saya kira ya. Itu yang sangat sederhana itu. Kok negara yang paling agamis tetapi sangat tinggi korupsinya. Masyarakatnya yang sering pergi umrah tetapi juga sangat tinggi korupsinya. Bahkan ada yang korupsi dibawa umrah, ada juga. Jadi maksudnya duitnya itu duit korupsi dibawa umrah kan. Aneh itu kan ya. Nah, jadi ini memerlukan tafsir sosial. Ya. Dan itulah yang selalu saya usahakan sebenarnya. Saya membaca tafsir ini bukan sekedar menjelaskan ayat Al-Quran, tapi ingin mencoba mencari tafsir sosialnya ini apa sebenarnya.
Bagaimana kita memahami fenomena masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama ini gimana? Mungkin sekarang ini pian juga mengikuti Kementerian Agama. Ya. Kementerian Agama ini sekarang terus dipangkas. Nah, nggak tahu akhirnya apa hilang atau nggak tahu gitu ya. Jadi dulu pengadilan agama itu dulu di bawah Kementerian Agama sudah masuk ke Mahkamah Agung. Kemudian Badan Litbang Kementerian Agama sudah masuk ke BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Penyelenggaraan haji nanti secara bertahap 2025 sudah mulai beralih ke badan. BPJP halal sudah menjadi badan sendiri. Kemudian Balai Pelatihan itu menjadi bagian badan pelatihan dan pendidikan Kementerian Agama. Hanya Kementerian Agama itu ngurus dua lagi. Pertama pendidikan, yang kedua adalah bimbingan masyarakat. Bimas. Bimas dan pendidikan. Jadi hanya ada dua dirjen nanti di Kementerian Agama. Nah, tampaknya kenapa diperkecil wewenang Kementerian Agama ini? Supaya Kementerian Agama ini bisa fokus memikirkan dan membuat program-program bagaimana agar agama menjadi hal yang sentral bagi kehidupan masyarakat di Indonesia dan agama mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi bukan hanya soal mengatur mik. Kalau dulu itu kan mik yang diatur apa mik itu kan kalau diatur mik mengatur mengarah suara. Urusan mengaji yang diatur kan supaya jangan lagi mengaji tengah malam misalnya. Memang itu dengan sendirinya lah nanti itu karena diatur pun nanti akan selesai. Tapi bagaimana menjadikan agama sebagai inti dari kehidupan orang Indonesia dan dengan agama itu maka kemudian masyarakat itu menjadi maju, sejahtera, aman, damai dan sebagainya. Nah, yang terjadi sekarang ini tampaknya tidak. Nah, inilah Bapak Ibu yang disebut dengan tafsir sosial. Jadi ini memerlukan pemikiran-pemikiran kita bersama. Bagaimana sama dengan pendidikan. Kok pendidikan ini seperti apa sebenarnya? Pak Mukti kan sudah mengatakan kita akan bikin pilot proyek pendidikan terintegrasi di setiap kabupaten kota. Sebenarnya sudah kan pendidikan terintegrasi itu, tapi diinisiasi oleh swasta. Nah, misalnya sekolah dasar Islam terpadu, itu kan pendidikan terintegrasi. Jadi ada ilmu umumnya, ada ilmu agama. Nah, kata Pak Mukti nanti akan kita bikin itu menjadi proyek pemerintah. Ya nggak tahu kita seperti apa juga pendidikan ini, seperti apa gitu ya. Bingung juga kita memikirkan Indonesia ini. Maka supaya jangan bingung, jangan memikirkan. Biar kita buat Pak Mukti itu mikirkan tuh lawan Menteri Agamanya dan mikirkan apa caranya. Nah, saya kira ini yang dapat ulun sampaikan pada kesempatan malam hari ini, ya, menjadi bahan-bahan pikiran kita semua. Yang intinya itu bagaimana agar Islam ini sebagai agama yang hebat benar-benar menjadi modal dasar bagi kita umat Islam untuk membangun kehidupan yang lebih baik. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanaka rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.